Ini adalah salah satu laptop yang cukup laris di pasaran. Makanya gue tertarik untuk mereview laptop ini. Ini adalah Asus TUF Gaming A15, laptop yang cukup menarik untuk dibahas. Langsung aja kita bahas. Langsung kita lihat dari material desainnya. Material dari Asus TUF A15 ini menggunakan plastik ABS dengan motif garis-garis yang kesannya kayak bukan plastik ya. Sudah military standar dan harusnya ini tahan banting, dan juga dia punya airflow yang cukup baik karena emang banyak mesh-mesh dan lubang-lubang di sekitarnya. Tapi ini wajar karena ini adalah laptop 15 inci. Untuk ketebalannya memiliki dimensi panjang, lebar kali tinggi itu di 35,9 kali 25,6 dan kali 2,45 cm. Sepemakaian gua sih ini laptop cukup nyaman dipakai, engselnya juga cukup mudah untuk dibuka tutup, dan sebenarnya bisa dibuka pakai satu jari, cuma ya agak ngangkat-ngangkat dikit. Keyboardnya punya layout full yang emang enak banget untuk coding karena emang ini 6 locknya juga ada, dan feel ngetiknya juga gua rasa oke dan enak. Di keyboardnya juga ada backlightnya yang pasti akan sangat membantu sekali kalau kalian suka ngetik di malam hari, yang mana ini backlightnya bisa kalian atur secara manual. Trackpadnya sudah sangat lebar, enak banget navigasinya, dan juga enak banget untuk dipakai multi-touch. Lanjut kita ke layar, di mana layarnya itu 15,6 inci dengan resolusi Full HD dengan perbandingan 16:9. Panelnya sudah menggunakan IPS sesuai lah dengan branding gamingnya, punya refresh rate 144 Hz. Keakuratan warnanya juga diklaim memiliki akurat warna di sRGB 62,5%, Adobe itu ada di 47,34%. Ya wajar lah ya karena ini brandingnya bukan untuk editor tapi untuk ke gaming, dan ini gue pakai spek, dan untuk layarnya tidak gue tes secara langsung, jadi gue pakai data yang sudah disediakan saja. Lanjut, dapur pacunya sudah sangat oke, dibekali oleh AMD Ryzen 5 7535HS, prosesor laptop seri HS-nya AMD yang emang diperuntukkan untuk performa, dimana sudah memiliki 16 core 12 thread, dan clocknya itu sampai dengan 4,5 GHz, dan TDP-nya yang cukup tinggi karena ini adalah laptop yang memang full performance, di mana itu TDP-nya 35 sampai dengan 50 watt. Lalu dipadukan oleh GPU dedicated RTX 2050, punya VRAM yang sebenarnya cukup di 4 GB, tetapi dengan beberapa catatan kalau kalian mau main high demanding game. Untungnya dia dibantu sama DLSS untuk scaling biar dapat FPS yang lebih playable. Nah, selanjutnya untuk RAM jangan khawatir karena kalian sudah dibekali oleh RAM yang cukup lega ya. Di sini 16 GB yang sangat oke ya, karena emang buat multitasking sehari-hari dengan speed yang cukup kenceng, yaitu 480 MHz. Ini udah sangat kenceng, dan juga kalau kalian lihat di sini ekspansinya masih tersedia satu slot lagi di mana kalian bisa tambahkan RAM ya kalau kalian rasa RAM-nya itu kurang. Lalu selanjutnya untuk tes Valorant, ini FPS-nya udah tumpah-tumpah banget ya, dan juga emang untuk Horizon Zero Dawn menggunakan preset tertinggi, jelas harus menyalakan DLSS agar bisa mendapatkan FPS yang stabil di 60-an ya, 60-50 something lah. Ini masih sangat playable sekali. Lanjut untuk penyimpanannya udah dibekali dengan NVMe Gen 4 dengan kapasitas 512 GB dengan kecepatan yang cukup oke ya, ada di sekitar 3500, dan juga rate-nya ada di 3300. Dan jangan khawatir kalau kalian rasa itu storage-nya kurang, karena di sini kalian masih disediakan satu slot NVMe M.2 tambahan Gen 4 ya, dimana ini opsi ekspansi yang sangat membantu sekali bagi kalian yang emang pengen upgrade ke depannya. Punya baterai 48 watt hours. Selama penggunaan full playback YouTube 1080p dan volume 80 ya, kecerahan juga maksimal itu bisa bertahan sekitar 4,5 jam. Ya, durasi yang cukup lah ya. Dan kalian gak usah khawatir kalau dicasnya lama karena emang chargernya juga ini gede ya, dimana 150 watt yang bisa mengisi dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 25 menit. Ini cukup cepat. Untuk port-portnya di sini portnya sudah terbilang lengkap, dimana ya namanya juga desktop replacement. Di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, dan juga di kiri itu ada jack dan juga ada HDMI, lalu ada 3 USB dimana satunya Type C dan yang lain Type A, dan juga masih ada LAN port. Wah, ini keren juga ya. Masih disediakan LAN. Lalu dia juga sudah dibekali oleh Wi-Fi dual band dan juga mendukung Bluetooth 5.3.
Kalau dari hasil suara kayaknya udah cukup oke lah ya. Nah, terus kita di sini nyoba cek di webcamnya. Ini ya not the best ya, nggak bagus juga sebenarnya gambarnya, cuma ya ini oke lah kalau buat kita meeting dengan klien atau mungkin buat video call dan segala macam untuk kelas ini oke. Dan dari mikrofonnya lumayan oke lah ya, walaupun ya standar, yang penting ada. Dan resolusinya tuh 720p dengan lighting yang udah bagus. Sebenarnya ini juga kurang bagus sebenarnya gambarnya, cuma ya it's okay, it's ada, yang penting ada, namanya laptop gunanya ada. Karena emang ini laptop sebenarnya digunakannya kembali lagi bukan untuk kerja yang meeting apa segala macam, untuk bisnismen bukan, tapi memang untuk gaming. Suhu laptop saat bekerja selama gua gunakan Asus TUF A15 ini ya cukup baik lah untuk menghandle panas yang dihasilkan oleh jeroannya. Kalian bisa lihat di sini temperaturnya masih terbilang sangat terkontrol. Ya mungkin karena CPU dan GPU-nya nggak sepanas itu, jadi harusnya terkendali. Lalu dibantu juga dengan airflow yang cukup baik. Nah, selanjutnya Asus TUF A15 itu dibanderol dengan harga yang cukup oke, cukup terjangkau, di mana varian 8GB-nya ini ada di 9 juta kecil, dan juga 16GB itu sekitar 9 juta gede sampai 10 jutaan, lalu 32GB itu ada di 11 jutaan. Secara overall, Asus TUF A15 ini adalah laptop yang cukup oke, cukup solid dan pas untuk desktop replacement. Yang jelas pas untuk nemenin kerjaan-kerjaan kita. Paduan dari Ryzen 5 7535HS dan juga RTX 2050 yang memang paduannya ini layaklah dipertimbangkan. Refresh rate-nya juga udah tinggi ya, 144Hz, yang emang ditujukan untuk lebih ke gaming. Adapun untuk editing ya kalian harus pertimbangkan lagi tentang keakuratan warnanya. Jadi bagi kalian yang mau pakai ini untuk editing ya alangkah baiknya menambah monitor lagi untuk akurasi warna yang lebih tepat. Ini laptop portnya juga udah pas, udah lengkap dan memang benar-benar oke, dan penggunaan baterainya ya lumayan oke lah. Dan apakah laptop ini layak untuk dibeli? Ya walaupun sebenarnya kalau kita lihat di marketplace itu memang harga laptop yang RTX sudah mulai pada turun, tapi ini tetap masih bisa dipertimbangkan. Tetapi dengan catatan kalian cek juga laptop-laptop yang lain dengan harga yang mungkin dekat dengan ini, siapa tahu kalian bisa mendapatkan value yang lebih. Ya itu dia review kita tentang laptop Asus TUF A15. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya, kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton sampai habis, and always see you next time. Wassalam.